Di video kali ini beda dengan video-video sebelumnya nih guys. Nah, biasanya kan Mosun itu cerita-cerita santai, hal-hal yang menarik, hal-hal yang bermanfaat lah kayak gitu. Menarik juga sih. Iya, tapi cerita ini lebih menarik nih guys. Karena hari ini kita mau ngebahas mengenai hal-hal yang berbau mistis. So, buat kalian yang belum kenal dengan yang di sebelah aku ini, kita perkenalkan dulu. Silahkan, Sah. Hai, nama aku Aisyah Nadia, biasa dipanggil Esa. Esah sih. terserah kalian aja. Nah, yang di sebelah kananku ini sama yang di sebelah Esa yang sebelumnya udah ada di video aku yang sebelumnya. Kalian bisa cek di video aku sebelumnya. Dari cerita yang gue tahu nih, katanya si Esa ini orangnya peka gitu sama hal-hal yang berbau mistis. Itu sebenarnya benar nggak sih, Sa? Kalau dibilang peka sih ya nggak terlalu sih, karena aku yang kayak orang yang nggak bisa ngelihat secara langsung selalu gitu, selalu kayak ngelihat aja, selalu enggak sih, kayak kadang-kadang doang, kadang-kadang kayak kalau capek atau enggak apa ya, Banyak pikiran. iya lelah. Letilus lu lagi. Sampai dan pegal-pegal. Iklan coba. Iya. Oh, maaf. Jadi nggak, kayak aku tuh lebih ke feeling sih, Piring wajah. scrub muka gitu. Oh iya. Mohon maaf nih Mbak ya, ini bukan konten kecantikan. Jadi tolong lebih fokus ke titik pembahasan kita. Oke. Ya selanjutnya Mbak. Jadi ini maksud lo itu nggak bisa yang setiap saat ngeliat, tapi di waktu-waktu tertentu aja. Iya ngeliatnya. betul banget. Sesuai mood ya. Iya. Kalau enggak sih, kalau misalkan gue biasanya kalau misalkan pas lagi haid itu yang lebih peka gitu. Kalau lo gitu nggak sih? Enggak sih, kayak aku kalau lebih ke kalau pulang kerja seharian gitu, terus kayak main lagi sama temen, terus kayak capek gitu kan, atau enggak kayak lagi apa ya, jambore atau apa gitu. BTW, lu pekaan juga. Sebenarnya kurang lebih sama sih kayak si Esa tadi. Kalau misalkan dibilang bisa ngeliat setiap saat, enggak juga gitu. Kayak ada iya benar sih kata Rusa. Kalau misalkan tempat itu mendukung juga gitu. Iya betul banget. Kalau misalkan kita lagi di tengah hutan, atau misalkan kalau gue pribadi nih, gue kalau misalkan Betapa lu dalam hutan. iya, gue di atas gunung, duduk di atas batu, tangan gue kayak begini. Nah, fokus ya Mbak ya. Ayo, maaf. Ya. Kalau misalkan lagi haid tuh Sah, itu kayak vibes-nya itu Serem aja gitu. bukan serem sih, kayak gue beda. lebih lebih ngerasa Emang kalau- lagi dapet kan? kalau Iya, mereka Mbak. itu kalau mereka itu memang ada kayak gitu. Karena kan kata orang kalau misalkan kita lagi haid itu aromanya itu Oh iya. mengundang gitu kan Anyir katanya. gitu ya. Iya. Gue punya pertanyaan nih sama kalian yang lebih peka ya. Ya apa tuh? Perasaan kalian gimana sih bisa ngerasain hal-hal yang seperti itu? Gue kan orang awam ya, lagi gue gak pekaan gitu orang. Ini mau lo dulu atau gue dulu? Dulu deh. Kalau gue sih lebih ke apa ya, jadi kayak saling menghargai aja sih sama mereka, terus lebih kayak hati-hati dalam kayak misal kita mau ke situasi yang baru, ke tempat baru atau apa gitu. Permisi Ya, gitu ada ya. permisi. Iya, sopan santun kita juga sih. Di mana-mana sih attitude ya nomor satu. Iya, walaupun bukan ke sesama manusia doang. Benar. Gitu. Kalau dari gue nih ya, kalau untuk perasaan kadang apa ya, gue ngerasanya di kondisi tertentu kayak kok gue lebih kayak ngerasa hawa sih. Iya Kayak- betul banget. Ya kadang kita itu ngerasa hawanya itu kadang bisa dingin, walaupun sebenarnya teman gue di sebelah pun kepanasan, tapi gue bisa ngerasa dingin. Iya Atau beda. bahkan teman gue kedinginan, gue ngerasain panas. Katanya itu kayak kita lebih tahu gitu energi mereka itu kayak gimana. Kayak gitu sih kalau gue. Tapi bener sih kata lu tadi, biar kita jadi lebih menghargai satu sama lain aja. Iya, udah sama-sama tahu kan ya. Takut nggak sih? Kalau aku sih nggak takut, nggak, kadang-kadang aja sih kayak takutnya gitu. Kadang takut, kadang nggak. Kalau yang emang lagi berani nih, kayak moodnya lagi berani, lagi senang atau apa gitu, ya udah kayak lihat ya udah gitu aja, ya udah ngalir aja. Kalau gue tergantung sosok apa yang gue lihat.
kadang kan si mereka itu bisa melihatkan wujudnya bermacam-macam gitu, tergantung dari mereka kayak gimana. Kadang kita bisa diperlihatkan wujud asli mereka. Nah pas gue pernah tuh diperlihatkan wujud asli mereka pas gue di hutan, dan itu benar-benar kayak jejeritan, apalagi kan diliatin kan wajahnya rusak kayak gitu biasanya. Kalau dari Ani sama Ica sebagai orang yang awam gitu ya, gimana sih kayak kalian menanggapin cerita-cerita hal yang mistis ini? Apakah kalian itu percaya kalau misalkan mereka itu ada, atau justru kalian ngejudge orang yang orang yang lebih peka itu orang yang halu gitu? Kalau dari gue sih gak bakal ngejudge ya kan sebagai orang awam gak tahu juga penglihatan mereka tuh kayak gimana. Cuma kalau gue sendiri, gue lebih percaya kita hidup berdampingan sama makhluk gaib. Nah kalau soal hantu atau setan itu, gue percayanya kalau itu adalah jin yang menyerupai bentuk itu, bukan hantu atau setan. Jadi gimana ya, dibilang kalau ada hantu sama setan sih gue nggak percaya, gue percayanya itu jin. Gue pribadi sih percaya mereka ada, dan kembali juga sih ya ke pribadi masing-masing itu sendiri. Kalau gue percaya, apalagi yang dibilang kayak Anin tadi, itu memang ya jin ya yang menyerupai, dan gak bisa dipungkiri juga kita memang hidup berdampingan. Jadi ya udah sama-sama tahu kalau ya lu hidup di situ ya gue di sini, jangan bentrok deh sama gue gitu, gak usah berantem deh, gak usah, jangan ngerecokin deh gitu. Berarti yang gue tangkap nih kalau dari lu kayak ya udah gitu, dunia kita emang beda kayak gitu, jadi masing-masing berbeda. Udah serem sih. lebih jadi lebih kayak ya udahlah masing-masing aja gitu. Ya, benar. Lo gue jangan saling ngeganggu gitu. Kalian kan sebagai orang yang peka ya, kalian berdua, pengalaman terseram kalian ada nggak? Kalau terseram itu sih kayak aku tuh pernah ya dimimpiin sama satu sosok. Sosoknya itu boleh diceritain gak sih? Boleh. Dia itu kayak badannya lebih ke apa sih? Kalau Emang jelas yang liatnya apa siluet? enggak, dia itu jelas di mimpi. Dia mimpiin aku selama lebih dari 3 kali. Wah. Dan itu malam-malam, pokoknya sebelum dia benar-benar datangin aku gitu. Oh iya sebelum. Oke. Abis lo mimpi gitu didatengin sama dia. Iya. Jadi dia itu badannya kayak apa ya? Sorry Nisa, gue motong Nisa. Katanya kan kalau misalkan mereka ngemimpiin kayak lebih dari sekali atau bahkan 3 kali, katanya ada yang pengen mereka sampaikan gitu. Kalau itu bener gak sih kayak gitu? Nggak tahu jelas sih, tapi kayaknya bener sih. Mungkin apa gitu, tapi aku nya nggak ngawaro gitu. Apa sih bahasa Inggrisnya ngawaro? Perduliin gitu, nggak perduliin. Jadi dia itu badannya lebih ke badut, terus kepalanya itu lebih ke kayak buaya, percampuran buaya sama gorila. Terus dia tuh punya rambut. Sebenarnya badannya semua itu kayak rambut gitu sih, cuman rambutnya dia bener-bener rambut itu kayak gini gitu. Kayak apa sih? Kayak sapu ijuk yang melebar ke belakang gitu. Terus tuh di mimpi dia tuh kayak ngejar-ngejar gitu. Aku tuh kayak lari terus teriak tapi nggak ada yang dengar gitu. Tuh di mimpi selalu kayak gitu, kayak di lorong terus kayak dia lari-lari ngejar tapi aku teriak nggak ada yang dengar. Kok gitu. kayak game gitu ya? Itu kan berkali-kali tuh. Itu berkali-kali. Terus aslinya datang gimana? Aslinya datang gitu. Rajin. Jadi aku itu pulang kerja sekitar jam 4-an gitulah. Terus ya tidur tapi kayak tidurnya tuh ilap-ilap. Gak nyenyak gitu ya? Ya, Antara setengah tidur sama enggak gitu. Terus kan aku punya kayak kakak di kerjaan itu yang sering ke rumah dan langsung ke kamar gitu. Kayak udah kayak keluarga lah gitu.
Terus sih kan aku tuh sendiri di rumah karena kakakku masih kerja, terus mamaku nggak tahu deh kemana, pokoknya aku sendiri di rumah. Terus aku tidur karena emang kamar aku tuh gelap, emang kamar gelap remang-remang gitu, Pakai lampu itu ya, apa namanya? tumbler. Iya. Iya itu. Terus si ada datang nih satu sosok, aku kira itu si kakak aku itu. Yang Terus rekan kerja lo iya, tadi. terus dia kayak apa sih, Ngedekap. ngerundung gitu, kayak apa sih, Ngedekap lo gitu kan? Langsung kayak ke kasur gini kayak gitu. dikira kan emang dia loncat terus mau tiduran gitu kan di samping, ternyata bukan. Karena lo pikir itu manusia kan gitu. Jadi udah sambil tidur terus kayak apaan sih gitu. Karena dia pikir temannya tadi. Terus pas kayak sedikit bangun gitu, kok kayak bukan orang gitu. Dan itu kejadiannya sore mau maghrib gitu. Lu mah tidurnya sore. Karena nggak boleh ya guys. Asar lagi Pas sholat asar. banget timingnya. Kata orang kan kalau misalkan maghrib itu suka mereka itu berkeliaran, beraktivitas lah. Ya kayak kata orang-orang tua juga kan nggak boleh ke maghrib ke keluar rumah. Terus sampai akhirnya kayak teriak-teriak juga kayak nggak bisa gitu, nggak keluar gitu suaranya. Terus ya udah akhirnya baca Anas. Terus kayak dalam hati tuh kayak harus yakin banget kalau kalian, ini tips buat kalian ya, kalau kayak ngelawan makhluk-makhluk yang seperti itu, kalian tuh harus tertanam di diri kalian kalau mau ngelawan tuh aku tuh derajatnya lebih tinggi dari kamu gitu. Betul. Jadi aku itu itu sih yang aku tanamin di hati. Terus pikiran juga sama surah Anas. Iya, Kan surah Anas kan surah tentang Anas. manusia kan. Ini harus yakin juga kitanya. Terus jangan lupa minta pertolongan sama Allah. Itu yang paling penting sih dari semuanya. Nah kalau dari gue nih ya, kalau untuk pengalaman yang terseram yang di hutan itu tadi, jadi gue tuh Ngapain mau hutan? betapa gue bilang tadi. Bener-bener. Oh, enggak. Gak bisa serius. Kan ada kegiatan kampus gitu kan di hutan waktu itu, di salah satu, bukan hutan sih, kayak sebenarnya itu tempat wisata tapi ada lapangan, terus ada apa ya, dia dikelilingin hutan juga sih sebenarnya. Nah tapi Enggak, maksudnya kayak gimana di selatan? iya, Tempat itu emang khusus buat yang kalau kayak- di depannya itu kayak taman gitu, tapi pas di belakang kan ada lapangannya kayak gitu kan, yang biasa dipakai orma-orma kampus. Biasanya lapangan kayak gitu dikelilingi Pohon-pohon sama hutan-hutan juga. Terus ada pemandian kolam Belandanya juga kayak gitu. Nah, jadi pas waktu itu gue jadi peserta tuh, gue juga nggak tahu kenapa kayak pas dari awal masuk kayak gue ngerasa hawanya tuh udah beda gitu. Kayak enak deh gitu. Iya udah kayak enak aja gitu hawanya. Nah terus kayak sempat beberapa kali kayak apa ya, karena gue udah ngerasa entah gue yang kebawa suasana atau apa, di tengah jalan kan itu dari depan disuruh jalan kan, waktu gue jadi peserta disuruh jalan dari depan sampai masuk ke dalam tuh disuruh jalan. Jauh Lumayan jauh. Pas waktu itu gue kan habis kecelakaan juga tuh, nah disuruh jalan kaki kan pas kecelakaan itu. Nah pas jalan kan di tengah jalan tuh kayak gue pengen nangis sendiri gitu, nah kayak hawanya tuh kayak pengen nangis aja, padahal di jalan tuh rame-rame sama teman-teman, tapi hawanya pengen nangis, kayak ke bawah sedih gitu. Beberapa kali tuh gue setiap istirahat kayak nangis kayak gitu, kayak nggak tahu juga, udah auranya itu beda aja gitu pas begitu gue masuk tuh. Nah udah kan pas udah malamnya, pas malam itu gue ngerasa waktu itu mau sholat maghrib. Pas mau sholat maghrib kan wudunya itu harus jalan tuh, nyari tempat wudu itu jalan menanjak ke atas kayak gitu. Nah itu rame-rame juga. Waktu itu gue sama teman gue di sebelah kan jalannya beriringan dua-dua gitu kan. Nah teman gue tuh gue bilang kan, nah teman gue tuh gue bilangin, kata gue gitu, ada yang ngikutin kita, gue bilang kayak gitu. Tapi waktu itu sosoknya kayak kakek-kakek, kayak biasa aja kayak gitu. Lu Kayak ngerasa apa ngeliat? kayak ngeliat pas ngerasa juga kayak gitu. Nah Ih, susah nih orang.
kakek-kakek kan waktu itu kan jalan beriringan nih, ini gue di teman gue kan. Nah kakek-kakek itu kayak di belakang gini yang di jari ini. Nah jadi kita jalan kan, kakek-kakeknya kayak ngikutin gitu. Terus gue bilang kan ke teman gue, ada yang ngikutin kita, gue bilang kayak gitu. Nah di depan itu ada lagi tuh barisannya, terus ada juga di belakang ada abangnya juga yang ngikutin satu kan buat ngejagain. Tapi waktu itu teman gue, lu jangan macem-macem deh kayak gitu, jangan pikiran lu nggak usah kemana-mana gitu, lu fokus aja di jalan kayak gitu. Tapi udah gue bilang kayak gitu kan, gue tetap aja nih tuh gue kayak ngerasa apa nih si kakek ini kayak ngikutin gitu kan. Tapi si waktu itu si kakeknya itu menampakkan muka yang kakek-kakek biasa aja kayak gitu, yang kakek-kakek aja gitu. Nah tapi waktu itu kan teman gue kan gak ngeliat tuh, tapi gue yang ngeliat. Terus kata si abangnya itu nggak ada gitu, itu cuma pikiran lo doang katanya gitu kan. Ya udah tuh sampai pas di lapangan, pas waktu itu kan di lapangan. Nah awal kejadiannya itu kayak apa ya, kayak kesurupan. Awal itu kesurupan satu orang cewek waktu itu. Nah pas kesurupannya itu kayak apa sih, kayak suara jejeritan kuntilanak gitu. Nah suara jejeritan kuntilanak kan waktu itu tuh pas pada saat itu kan tuh kayak tengah malam kan, kayak dibangunin gitulah, seingat gue nih kayak dibangunin gitu tengah malam, diminta buat jalan kayak biasa lah kan, pos per pos satu-satu jalan Jurit gitu malam. ya. Sendiri-sendiri Iya sendiri-sendiri. Tapi waktu itu kita dikumpulin dulu tuh, dikumpulin semuanya dalam satu tempat gitu. Iya dalam satu tempat, terus buat jalan kayak gitu. Pas giliran gue kan kayak abangnya tuh nyetir kayak gitu loh. Nah gue nggak tahu kenapa pas gitu abangnya set, nah gue tuh kayak ngeliat tebing, terus bawahnya itu ada anak kecil. Bawahnya itu dulu katanya aliran sungai, tapi pas pada saat kami ada di sana tempat itu kayak kering, kayak pas lagi musim kering kayak gitu, Kemarau. iya musim kemarau. Pas gue lihat di situ anak kecil, pas abangnya nyantar, kata gue ini anak kecil gue gitu kan. Terus gue kayak sempat gak sadarkan diri waktu itu. Nah kata yang panitia di sana katanya gue dijeritan sampai kayak Kamu suruhan juga, lo biasa Iya. aja dong. Sama. Sebenarnya kayak gue nggak sadar gitu, pokoknya seingat gue ngeliat si anak kecil itu kan. Nah terus gue kata si panitianya, gue dijeritan kayak ngamuk, kayak nyuruh orang buat di situ pulang. Setelah itu kan kayak gue ngedenger sih kayak ada suara abang yang, Latifah kalau misalkan lu yakin, abang yakin lu pasti bisa kayak gitu. Kayak gue ngedenger itu, terus gue kayak sempet sadar, cuma gue kayak buat membuka mata kayak berat gitu loh, kayak susah aja gitu buat membuka mata. Terus tuh kayak setiap gue ngebuka mata, yang ada di penglihatan gue kayak si kakek-kakek itu, tapi dengan muka yang versi seramnya gitu loh. Nah pas jadi gue kayak buat ngebuka mata itu kan kayak gak berani kan, karena ketakutan sama si kakek itu. Iya. Jadi kan waktu itu kata si abangnya, Latifah tutup mata katanya gitu, dengerin omongan abang katanya gitu. Pas sudah waktu itu kan karena mulai situasi itu udah gak memungkinkan, karena yang kesurupan itu udah mulai banyak kayak gitu. Kalau nggak salah sekitar 9 orang katanya. Merembet lah ya. Ya. Jadi yang cewek-ceweknya kan dikungsikan tuh, dinaikkan ke atas ke tempat yang di dekat musola, dimasukkan ke musola, Diamanin lah. Iya diamanin, termasuk gue waktu itu. Nah gue kan dimasukin ke dalam mobil kan buat diamanin kan. Terus waktu itu gue buka mata, karena kan disuruh sama yang ngejagain gue kan, disuruh kakaknya, nanti gue buka mata katanya gitu. Terus gue kayak pas gitu kan gue tidur tuh posisinya di jok mobil di belakang itu. Nah gue tidur, terus kayak tidur kan di kursi mobil itu kan, di sana ada kaca mobil kan, di sini kaca mobil. Nah gue tuh kayak rebahan kayak gitu di kursi mobil. Pas gue buka mata, si kakeknya tuh kayak mukanya langsung plak nempelin di kaca mobilnya itu. Wow. Nah, mukanya tuh kayak rusak, kayak berdarah-darah kayak gitu. Jadi kayak serem banget kan. Jadi gue langsung teriak sejadi-jadinya, sampai akhirnya kayak ditutupin lagi mata gue sama kakak-kakaknya. Ya udah aja, kamu merem aja daripada nanti tambah apa kayak gitu. Nah pas udah sampai di musola kan diobatin segala macam. Katanya yang emang masuk ke gue itu emang apa ya istilahnya itu, kayak penguasanya, kayak rajanya di daerah itu, Oh, katanya iya. yang memang merasa terganggu lah gitu.
karena sebelumnya pas sebelum kejadian itu gue ngeliat cewek waktu itu yang gue lihat cewek cantik banget, terus tuh pakaiannya kayak pakaian ala-ala kerajaan, pakai gaun kayak gitu, cantik, pakai mahkota, terus tatapan matanya ngelihat kami yang ada di situ kayak Marah gitu. nggak, iya kayak marah, kayak muka sangar kayak gitu sih. Padahal si ceweknya itu cantik gitu, tapi tatapannya ke kami Beda. kayak tatapan nggak suka kayak gitu. Barulah kejadian akhirnya yang apa namanya, Yang kesurupan masalah deh. iya kesurupan yang banyak itu, sampai akhirnya gue ngeliat si wajah kakek yang nempel di mobil yang seserem itu. Itu sih kayak serem Ekstrim banget. ya. Ekstrim Iya. banget. Nah, jadi dari kalian yang udah pernah ngalamin experience yang lebih banyak ya, sebagai orang yang pekaan terhadap hal begituan, Begituan. yang mistis Ya, tadi, oke. ada punya saran gak sih buat teman-teman semua yang walaupun yang peka ataupun enggak gitu? Kalau aku sih yang kayak aku bilang tadi sih, lebih ke percaya aja gitu sama diri sendiri kalau kita tuh manusia lebih tinggi dari Derajatnya. derajatnya dari mereka gitu. Terus sama berpegang teguh sama Tuhan sih, sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kayak Allah tuh pasti bantu kita di saat kayak gitu, dan nggak ada yang ngalahin Allah kan Iya gitu. benar. Kekuatan doa kan segalanya. Jadi yakin aja kita tuh nggak bakal kalah sama mereka gitu. Kalau menurut gue, kalau misalkan kita udah tahu mereka itu, kita percaya nih mereka itu ada dan berdampingan dengan kita, jadi ya udahlah gitu, saling menghargai, dan jangan juga kayak terlalu oh mereka itu nggak ada gitu. Sebenarnya mereka itu ada, cuman elunya aja yang nggak ngeliat gitu. Terus Jadi lu- yang Yaudah, tadi lu gimana? terus jangan kayak apa-apa disalahin dunia mereka, itu juga Iya. nggak bisa kayak gitu kan. Sebenarnya emang pasti sih kebanyakan orang nyalahin kayak gimana mau gak nyalahin mereka, orang mereka aja nggak kelihatan gitu. Sebenarnya kan nggak bisa juga kita nyalahin kayak gitu. Contohnya aja kayak pas kecelakaan, Iya. kan kebanyakan itu kan kelalaian manusia sendiri Iya. gitu ya kebanyakan. Terus justru yang disalahin tempatnya, sedikit-sedikit disalahin Angker lah, apalah tempatnya gitu. tuh tempatnya gimana. dibilang angker. Terus kadang juga malah justru itu malah ngebuat cerita baru yang justru malah Mereka itu suka sebenarnya kalau misalkan Wah, ada cerita baru nih, ya boleh ya gue coba gitu kan biasanya. Atau enggak kayak mereka malah mikir jadi kayak wah mereka nantang nih. Bener Gitu. sih. Jadi yang penting sih saling menghargai ya, gitu. menghargai aja gitu. Walau ya kita tahu dunia mereka beda dan dunia kita, tapi kita hidup berdampingan aja gitu, asalkan gak saling mengganggu gitu. Betul, itu Gue sih guys. gak masalah. Berarti itu ya sama-sama ngejaga gitu sih. Bentar. Sebelumnya gue agak bingung nih. Orang yang ngelihat kayak gitu tuh sebenarnya ada triggernya gak sih? Atau tiba-tiba bisa langsung lihat? Tuh biasanya kan bawaan. Iya atau- itu sih bawaan atau enggak apa ya? Kebanyakan sih bawaan sih. Bawaan dari kayak entah nenek buyutnya, entah kayak keturunan ya. keturunan gitu. Kalau dalam hal ngelihat itu tergantung situasi sih. Karena kalau kita berdua ya Sah, kayak emang orang yang nggak bisa setiap saat bisa melihat kayak gitu. Emang ada timingnya, mungkin mereka mau ngeliatin ke kita atau emang kita emang dari badannya nggak apa sih. Lebih sensitif lah. Kadang mau ngerespon, kadang enggak. Tapi biasanya kebanyakan orang emang keturunan sih katanya. Keturunan. Apa-apa. Oke. Jadi buat kalian yang di rumah yang punya cerita hal-hal yang mistis juga, kalian bisa kirim cerita kalian ke email aku. Nanti bakal kita Tarakan di sini. Kita kulik. Atau Apa sih kalian yang bahasanya? pengen ngedengerin cerita-cerita mistis lagi dari kita, nanti komen di bawah ya guys. So, Jangan lupa like, comment, and subscribe, and share juga ke teman-teman kalian. Oke.
next video. Bye.